Evania Terazoni dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Video presentasi saya kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemodelan matematika, di mana saya akan menjelaskan tentang bentuk model matematika dari jurnal yang berjudul Model Matematika Wabah Influenza Musiman di Jawa Tengah dengan Tindakan Pengobatan. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, asumsi, variabel dan parameter, serta bentuk model matematika. Yang pertama yaitu latar belakang. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu influenza. Influenza merupakan infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Influenza dikenal sebagai flu yang disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthomyxoviridae. Sedangkan influenza musiman merupakan salah satu penyakit yang berjangkit secara berkala minimal setahun sekali. Penyakit ini menyebabkan banyak orang dirawat di rumah sakit. Orang yang terinfeksi membutuhkan perawatan untuk mengurangi masa infeksi dan menyembuhkan infeksinya. Pada tahun 2009, flu burung mulai mewabah dan diikuti oleh wabah flu babi. Epidemi tersebut menyebabkan beberapa kasus kematian dan banyak orang dirawat di rumah sakit. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya influenza? Yang pertama yaitu virus H5N1 yang diidentifikasi sebagai penyebab wabah flu burung. Yang kedua, virus H1N1 diidentifikasi sebagai penyebab flu babi. Sedangkan penyebab influenza musiman adalah virus H3N2. Dan dapat juga terjadi karena penyebaran virus dari orang yang terinfeksi, di mana penyebaran virus ini dimulai 1 hari sebelum gejalanya terlihat. Virus akan keluar sekitar 5-7 hari atau mungkin dalam waktu yang lebih lama. Banyaknya virus yang menyebar berhubungan dengan suhu tubuh. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak virus yang dilepaskan. Virus influenza dapat menyebar melalui 3 cara, yaitu infeksi langsung yang disebabkan oleh bersin orang, infeksi melalui udara, dan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui jabat tangan. Selanjutnya yaitu gejala influenza. Terdapat beberapa tanda-tanda atau gejala influenza. Yang pertama yaitu demam, yang kedua sesak nafas, yang ketiga mudah lelah atau lesu, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima batuk. Anak-anak yang lebih kecil memungkinkan mengalami kejang demam atau gejala seperti sepsis. Sehingga apabila mengalami tanda-tanda tersebut, alangkah lebih baiknya segera untuk diobati. Lalu, bagaimana cara mencegah atau mengatasi influenza ini? Pada kenyataannya, orang yang terinfeksi akan membutuhkan pengobatan sebagai bentuk tindakan penyembuhan dari infeksi virus ini. Yang pertama yaitu pengobatan dini dengan obat antivirus. Pemberian obat secara dini akan meningkatkan keefektifan obat dalam hal mengurangi masa infeksi. Yang kedua yaitu suplementasi vitamin D3. Yang ketiga yaitu menggunakan profilaksis oseltamivir. Pemberian oseltamivir kepada anak yang terinfeksi berusia 1-3 tahun sebelum 24 jam setelah gejala flu memberikan hasil yang sangat besar. Oseltamivir adalah satu-satunya obat yang cocok digunakan untuk anak di bawah 15 tahun. Selanjutnya yaitu asumsi. Yang pertama, tidak ada perbedaan tanggal periode antara kelompok usia kecuali rata-rata periode infeksi dengan pengobatan antara anak dengan orang tua. Yang kedua, pengobatan efektif untuk kriteria semua usia. Yang ketiga, infeksi virus flu burung telah mengakibatkan lebih banyak kematian daripada infeksi virus influenza musiman, sehingga penulis berasumsi bahwa flu musiman tidak menyebabkan kematian. Yang keempat yaitu populasi manusia dapat dipisahkan menjadi 5 kelas atau kompartemen, yaitu manusia yang rentan, manusia yang terinfeksi oleh virus influenza musiman, manusia yang dirawat, dan manusia yang pulih. Yang kelima, angka kematian alami sama untuk semua kelas. Yang keenam, perekrutan individu baru dalam populasi memiliki kecepatan yang konstan. Yang ketujuh, tidak ada perbedaan nilai parameter seperti masa inkubasi, periode infeksi dengan pengobatan atau tanpa pengobatan, dan periode reinfeksi antar usia. Selanjutnya yaitu variabel dan parameter. Yang pertama yaitu variabel. Total populasi diwakili oleh variabel N. Jumlah total orang yang rentan diwakili oleh variabel S.
Untuk jumlah total orang yang terinfeksi diwakili oleh variabel saya. Selanjutnya, untuk jumlah total orang yang dirawat diwakili oleh variabel T. Dan jumlah total orang yang pulih diwakili oleh variabel R. Yang kedua yaitu parameter. Angka kelahiran diasumsikan sama dengan angka kematian diwakili oleh parameter mu. Peluang terjadinya kontak menular diwakili oleh parameter beta. Tingkat pemulihan tanpa pengobatan diwakili oleh parameter alfa. Untuk tingkat pemulihan dengan pengobatan diwakili oleh parameter gamma. Selanjutnya proporsi. Proporsi orang yang terinfeksi mendapatkan perawatan. Terakhir, tingkat pemulihan orang yang kehilangan kekebalannya diwakili oleh parameter theta. Semua variabel dan parameter dalam model ini diasumsikan non-negatif. Selanjutnya yaitu model matematika. Karena diasumsikan bahwa populasinya konstan, maka diagram transfer epidemik musiman disajikan pada gambar berikut. Diagram ini menunjukkan penyebaran influenza menggunakan metode SITRS yang berarti penyakit ini dapat disembuhkan. Pada diagram ini dapat kita lihat A sebagai tingkat imigrasi konstan dari populasi manusia atau sebagai parameter, lalu S yaitu banyaknya orang yang rentan, I banyaknya individu yang telah terinfeksi virus influenza, TH sebagai banyaknya manusia yang dirawat, dan R manusia yang pulih. Di sini kita akan menemukan bentuk pemodelan untuk SITR terhadap waktu. Pertama, kita lihat A sebagai tingkat populasi yang panahnya menuju ke S, dengan S adalah individu yang rentan terhadap virus influenza. Jadi, dapat kita ketahui bahwa populasi manusia dapat rentan terkena infeksi virus influenza. Dapat pula kita lihat S panahnya menuju ke I, yang mana I merupakan banyaknya individu yang telah terinfeksi virus. Yang artinya, orang yang rentan nantinya akan mudah terinfeksi virus. Dan dapat dilihat juga, I panahnya terbagi dua, yang pertama menuju ke TH, yang artinya orang yang terinfeksi virus ini dirawat. Yang kedua, menuju ke R, yang artinya individu yang terinfeksi virus ini nantinya akan pulih. Terakhir, TH panahnya menuju ke R, artinya individu yang terinfeksi virus tadi dirawat terlebih dahulu agar bisa pulih. Nah, dari diagram tadi dapat dibentuk sistem persamaan diferensial biasa sebagai sistem 1, di mana untuk setiap turunan S terhadap waktu sama dengan A ditambah theta R dikurang mu S dikurang HN dikali S per N dikali I per N. Untuk setiap turunan I terhadap waktu sama dengan HN dikali S per N dikali I per N dikurang 1 dikurang proporsi dikali alfa ditambah proporsi ditambah mu dikali I. Selanjutnya, untuk setiap turunan TH terhadap waktu sama dengan proporsi dikali I dikurang mu ditambah gamma dikali TH. Untuk setiap turunan R terhadap waktu sama dengan alfa dikali 1 dikurang proporsi dikali I ditambah gamma dikali TH dikurang mu ditambah theta dikali R. Dan N sama dengan S ditambah I ditambah TH ditambah R. Faktanya, flu bisa menyebar dengan cepat di antara manusia. Jadi, kita tentukan nilainya H dikali N sama dengan beta dikali N kuadrat, di mana beta adalah kemungkinan terjadinya kontak infeksi. Oleh karena itu, sistem 1 dapat diubah menjadi sistem 2. Untuk setiap turunan I terhadap waktu sama dengan beta dikali S dikali I dikurang 1 dikurang proporsi dikali alfa ditambah proporsi ditambah mu dikali I. Selanjutnya, untuk setiap turunan TH terhadap waktu sama dengan P dikali I dikurang mu ditambah gamma dikali TH. Untuk setiap turunan R terhadap waktu sama dengan alfa dikali 1 dikurang proporsi dikali I ditambah gamma dikali TH dikurang mu ditambah theta dikali R. Lalu, N sama dengan S ditambah I ditambah TH ditambah R. Dari sistem 2, kita bisa mendapatkan persamaan turunan N terhadap waktu sama dengan A dikurang mu kali N. Kita akan substitusikan N untuk mengubah S pada sistem 2 dan kita dapatkan sistem 3. Untuk setiap turunan N terhadap waktu sama dengan A dikurang mu dikali N.
Untuk setiap turunan I terhadap waktu sama dengan beta dikali N dikurang I dikurang TH dikurang R dikali I dikurang 1 dikurang proporsi dikali alfa ditambah proporsi ditambah mu dikali I. Untuk setiap turunan TH terhadap waktu sama dengan proporsi dikali I dikurang mu ditambah gamma dikali TH. Terakhir, untuk setiap turunan R terhadap waktu sama dengan alfa dikali 1 dikurang proporsi dikali I ditambah gamma dikali TH dikurang mu ditambah theta dikali R. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.